Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Fitriani dengan NIM 44230507 kelas 441A01 akan menjelaskan mengenai kasus korupsi EKTP dalam memenuhi tugas Bahasa Indonesia. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 merupakan perilaku setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri yang mengakibatkan kerugian negara. Faktor penyebabnya, yang pertama pribadi manusia yang memiliki sifat tamak, yang kedua faktor keluarga yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi di saat ada kesempatan, yang ketiga faktor ekonomi dan politik, serta yang terakhir adalah faktor organisasi yang memiliki pengaruh kuat dalam seseorang melakukan tindakan korupsi. Dampak masif korupsi. Selain faktor penyebab, tentu saja akan menimbulkan beberapa dampak yang sangat merugikan negara. Yang pertama ada dampak ekonomi, dampak sosial, runtuhnya otoritas pemerintahan, dan yang terakhir daya saing terhadap Indonesia. Dampak ekonomi memiliki korelasi negatif terhadap kemajuan ekonomi seperti terhambatnya investasi, pendapatan negara, dan pembangunan nasional, serta melonjaknya hutang negara. BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 kuartal 3 menurun 1,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Maka korupsi sangat berdampak pada ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada dampak sosial. Korupsi menyebabkan terjadinya high cost ekonomi, di mana mahalnya harga kebutuhan pokok, jasa, dan pelayanan publik, menjadikan rakyat miskin semakin sulit mendapatkan akses ekonomi, finansial, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada runtuhnya otoritas pemerintahan. Kekuatan politik masih sangat dominan dalam melindungi para anggotanya yang terkena skandal korupsi. Salah satunya menutupi bukti-bukti yang ada. Hal ini malah menambah daftar para korupsi dari tahun ke tahun, karena adanya upaya perlindungan yang menjadi indikasi runtuhnya etika dan otoritas pemerintahan. Faktor yang terakhir adalah daya saing terhadap Indonesia. World Economic Forum mengungkapkan faktor tertinggi ditempati oleh korupsi sebagai faktor paling bermasalah dalam berbisnis di Indonesia dan menjadikan kegiatan investasi belum berjalan baik di Indonesia. Selanjutnya, kronologi kejadian kasus EKTP. Pada 2009, Kemendagri mengajukan anggaran penyelesaian siap Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang salah satu komponennya adalah NIK pada KTP. Targetnya selesai tahun 2013. Pada 2010, Irman sebagai Direktur Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kemendagri dimintai uang oleh Baharudin sebagai Ketua Komisi 2 DPR untuk proyek pembuatan EKTP. Baharudin menyatakan pemberian fee kepada DPR akan diselesaikan oleh pengusaha Andi Narogong. Kemudian Irman meminta bantuan kepada Setia Novanto, Ketua Fraksi Golkar, agar memuluskan anggaran proyek EKTP di Komisi 2 DPR. Anggaran disetujui sebesar 5,9 triliun yang digunakan untuk belanja modal atau real proyek dan sisanya 2,5 triliun akan menjadi bancakan. Kasus ini terendus oleh kicauan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Narzarudin. Selanjutnya, drama penangkapan Setia Novanto pada September 2017 yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI, dipanggil KPK sebagai tersangka, kemudian November 2017 dilakukan penjemputan paksa dan sidang perdananya pada tanggal 13 Desember 2017. Selanjutnya, rincian uang korupsi. Ada pejabat Kemendagri Irman sebesar 365 miliar,
anggota Komisi 2 DPR 261 miliar, Setia Novanto dan Andi Narogong 574,2 miliar, Anas dan Nazarudin 574,2 miliar, sisanya 780 miliar akan diberikan kepada keuntungan pelaksana pekerjaan. Selanjutnya hukuman pada pelaku. Pengadilan memvonis bersalah kepada 8 orang, diantaranya ada Sugiharto 5 tahun penjara, Irman 7 tahun penjara, Andi Narogong 8 tahun penjara, Setia Novanto 15 tahun penjara, Anang Sugiana Sudiharjo 6 tahun penjara, Madeoka Masagung 10 tahun penjara, Irvanto Hendra Pembudi Cahyo 10 tahun penjara, dan Markus Nari 6 tahun penjara. Kemudian pada tahun 2019, KPK mengumumkan 4 tersangka baru dalam kasus EKTP, diantaranya Miriam S. Haryani sebagai Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI periode 2010-2013, Isnu Edi Wijaya Husni Fahmi, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dan terakhir, Paulus Thanos sebagai Direktur Utama PT Sandipala Artapura. Pada 3 Februari 2022, KPK melakukan penahanan kepada Isnu Wijaya dan Husni Fahmi. Keduanya ditahan di Rutan Cabang KPK. Dampak masif korupsi EKTP. Yang pertama ada bidang ekonomi, negara mengalami kerugian 2,3 triliun. Yang kedua bidang pelayanan medis, masyarakat kesulitan mendaftar BPJS karena tertundanya proyek EKTP. Dan yang terakhir bidang demokrasi, masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya saat pemilu nanti karena tidak adanya EKTP. Baik, sekian dari saya. Itu saja pembahasan mengenai kasus korupsi EKTP yang sangat heboh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.